Halo, selamat malam saudara-saudari seiman. Hari ini kita akan lanjut untuk belajar firman Tuhan. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, kami sangat bersyukur kepada Tuhan karena kami bisa berkumpul di ruangan ini. Nanti kita akan belajar firman Tuhan dan kita berumah. Apa yang Tuhan menyediakan sebagai hadiah bagi semua orang-orang yang percaya sudah menjadi anak Tuhan. Kami sangat bersyukur kepada Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Sebelum kita belajar, lebih bagus membaca kitab Roma pasal 5 ayat 1 sampai ayat 11. Nanti saya minta pause dan kalian bisa membaca. Setelah selesai, kalian bisa lanjut. Apakah kalian sudah membaca semua firman Tuhan? Kemungkinan besar sebagian kalian bisa mengerti, tetapi kita akan membahas lebih dalam sesuai dengan urutan. Yang pertama, sekarang Rasul Paulus dia membicarakan tentang apa? Saya membuat judul sebagai hadiah-hadiah yang Tuhan menyediakan bagi orang-orang yang percaya. Karena waktu kita melihat latar belakang kitab Roma, ada banyak orang-orang itu baru menjadi orang Kristen. Dan setelah mereka menjadi orang Kristen, Rasul Paulus menjelaskan tentang apa itu Injil dan sekarang dia mau menjelaskan setelah mereka menjadi orang percaya apa hak-hak yang istimewa yang mereka dapat sebagai kasih karunia. Yang pertama, ayat 1, oleh sebab itu. Ini paket yang pertama. Yang kedua, itu paket kedua, itu ayat 2. Nah, ayat 3, dia membicarakan tentang bukan hanya itu. Yang terakhir, ada istilah yang muncul lagi, bukan hanya itu. Apa yang paket yang pertama? Dia mau membicarakan tentang dibenarkan bukan karena perbuatan kita semua, tetapi oleh iman. Jadi dia sekarang menjelaskan bagaimana kita sebagai orang percaya bisa hidup di dunia ini. Dan ayat 2 dia membicarakan tentang apa artinya kasih karunia. Dan itu terkait dengan kemuliaan Tuhan. Yang ketiga, mungkin di dalam kehidupan kita, kita selalu menghadapi banyak kesengsaraan. Kadang-kadang kita membuat sesuatu yang masalah, jadi ini terjadi. Tetapi kadang-kadang walaupun kita tidak membuat sesuatu yang salah, tetapi ini bisa terjadi. Tetapi sekarang Rasul Paulus memberitahukan bagaimana kita bisa menerapkan atau menafsirkan kesengsaraan yang terjadi di dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan. Kesengsaraan itu akan menimbulkan pengharapan, tetapi ada yang langkah demi langkah kita seharusnya ingat. Dan setelah itu dia membicarakan tentang paket yang keempat. Semuanya yang ini kita dapat karena Yesus Kristus sebagai pendamaian. Jadi hari ini semoga saya bisa menjelaskan semua paket-paket. Yang pertama, mari kita membaca bersama-sama kitab Roma pasal 5 ayat 1. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Jadi kita bisa melihat bahwa itu sekarang ajaran itu Rasul Paulus itu sangat berbeda dengan apa yang kita diajari. Yang pertama, saya beberapa kali sudah mengingatkan kembali, banyak gereja saat kita menjadi orang Kristen, mereka selalu lebih memaksa berusaha, maka kita bisa berubah sesuatu yang baik. Betul atau tidak? Betul. Jadi kehidupan orang Kristen lebih susah. Mengapa? Karena kita berpikir
Kita menerima keselamatan, tetapi kita seharusnya memelihara keselamatan kita dengan perbuatan kita. Tidak ada kebebasan. Ya. Jadi walaupun mereka bilang sudah menjadi umat Allah, tetapi perasaan mereka itu lebih padat, lebih keras, lebih susah. Ya. Tapi sekarang melihat sebab itu, apa itu menyebabkan, ya? Apa itu membuat kita diselamatkan dari hukum yang kekal? Sekarang Rasul Paulus dia membawa kalimat dari pasal 4 yang terakhir, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita, disalibkan, dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Inilah yang Rasul Paulus, dia menjelaskan kepada orang-orang yang baru percaya, jangan lupa, kita dibenarkan karena iman. Maka saat kita hidup, lihat, sekarang Rasul Paulus bilang apa? Kita hidup, ya, bukan karena kemampuan kita, ya. Kita hidup karena iman. Dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi kita bisa melihat dari pasal 1 sampai pasal 4 apa yang Rasul Paulus menjelaskan. Karena ada 3 golongan, ada manusia primitif, manusia cerdas, dan manusia religius. Semua terbukti sebagai bersalah. Tidak ada orang yang benar di dunia ini. Tetapi bagaimana kita bisa dibenarkan? Karena pengorbanan Yesus Kristus, maka sekarang Rasul Paulus mengajar kepada semua orang-orang yang baru menjadi orang percaya, jangan berusaha hidup dengan kemampuan kalian. Lihat, kita sekarang sudah menerima damai sejahtera dengan Allah. Bukan karena, lihat ini, oleh karena Tuhan kita. Ya. Jadi kalian jangan lupa, kita dibenarkan oleh pengorbanan Yesus Kristus karena iman kita, dan kita akan hidup dalam damai sejahtera oleh karena Tuhan kita, bukan perbuatan kita. Jadi apa artinya ini? Kita dibenarkan karena iman, dan nanti kita hidup dalam iman. Ya. Oleh dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia. Lihat, di dalam kasih karunia ini, kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Bagaimana kita bisa berdiri dan apa yang kita bermegah? Ya. Rasul Paulus bilang, kasih karunia dan kemuliaan Allah. Ya. Kita bukan berusaha mengambil semua yang ini, tetapi saat kita percaya Yesus Kristus sebagai Sang Juru Selamat, dilahirkan kembali, dan semua yang ini Tuhan memberikan kepada kita. Sekarang Rasul Paulus membicarakan tentang apa? Bukan karena usahamu, bukan karena perbuatanmu, semuanya ini karena kalian sudah menjadi anak Tuhan. Maka kalian sudah menerima semua hak-hak yang istimewa. Kita tidak perlu mencari kemuliaan Allah dengan perbuatan kita. Tetapi kita sudah menerima kemuliaan Allah. Maka kita seharusnya bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Tetapi kalian bisa bertanya kepada Pak Andrew. Pak Andrew, tapi mengapa kehidupan saya begitu susah?
Ya, betul? Ya, kehidupan Pak Andrew juga susah. Tetapi waktu kita mengingat siapakah kita di dalam Yesus Kristus, ini pikiran kita akan berubah. Situasinya sama, tetapi cara menafsirkan situasi kita akan berubah sesuai dengan pandangan Tuhan, bukan pandangan duniawi. Ini yang penting. Ini yang Rasul Paulus menulis surat ini. Kita akan melihat bahwa, dan bukan hanya itu saja, Rasul Paulus terus mau memberitahukan yang baru sebagai hadiah. Kita malah bermega juga dalam kesengsaraan. Siapa yang bisa bermega dalam kesengsaraan? Bagaimana itu yang reaksi, ya? Respon itu muncul di dalam kesengsaraan sebagai manusia biasa. Menyerah, mengeluh, menghakimi, marah, membenci, ya, mencari seorang yang buat yang ini, betul? Tapi bagaimana kita bisa bermega? Karena kita sudah tahu, ya, semua prosedurnya, semua itu yang di dalam, semua yang terjadi di dalam kehidupan kita, itu bukan tiba-tiba, bukan kebetulan sesuai dengan rancangan Tuhan, maka kita melihat kesengsaraan ini akan menimbulkan apa? Ketekunan. Ya. Ketekunan itu menimbulkan apa? Tahan uji. Bagaimana yang ini langkah demi langkah berputar-putar bisa membuat itu? Bukan kita berusaha, saat kita percaya. Ya. Saat kita percaya, kita ada damai sejahtera dengan Allah oleh karena Yesus Kristus. Jadi kita dilahirkan kembali oleh karena pengorbanan Yesus Kristus, dan juga kita hidup di dunia ini sebagai anak Tuhan oleh karena pengorbanan Yesus Kristus. Dari awal sampai akhirnya, kita hidup di dalam Yesus Kristus. Maka kita bisa melihat kesengsaraan itu bukan yang hal negatif. Kita bisa harap langkah demi langkah. Hanya kita perlu tahan langkah demi langkah, lihat sekarang membuat buah-buah, dan mengapa Rasul Paulus membicarakan tentang tahan uji. Kita kalau melihat Amsal, ada satu ayat memang luar biasa, Amsal pasal 17 ayat 3. Kui adalah untuk melebur perak, dan perapian untuk melebur emas. Tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Mengapa Tuhan itu menguji hati? Karena semua itu yang keluar dari hati manusia. Jadi kalau hati kita tidak mengandaikan firman Tuhan, biasanya mengandaikan itu perasaan kita masing-masing. Ya. Jadi kita mencari cara itu manusiawi. Ya. Tetapi sekarang Rasul Paulus mengingatkan kembali, tahan uji menimbulkan apa? Pengharapan. Ya. Apa artinya pengharapan? Kita mempunyai janji Tuhan tak akan berubah. Pikiran kita akan berubah. Perasaan kita akan berubah. Situasi kita akan berubah. Semua yang ada kekayaan kita akan berubah. Tetapi itu janji Tuhan melewati firman Tuhan tak akan berubah. Itu yang pengharapan. Jadi sekarang Rasul Paulus membicarakan tentang hal ini, dan setelah itu dia mau menjelaskan apa itu pengharapan. Ya.
saat kita menerima pengharapan ini. Yang pertama, karena waktu kita masih lemah. Ketika kita masih berdosa, ketika masih seteru. Jadi kita bisa melihat dari ayat 1, Rasul Paulus sekarang terus menjelaskan bahwa bagaimana Tuhan mengasihi kita. Dan ini yang klimaks, puncak. Ya, Rasul Paulus itu tuki-tuki. Jangan lupa kapan Tuhan mengasihi kita masing-masing. Bukan kita saat orang yang benar, saat kita membuat sesuatu yang baik, sungguh-sungguh tidak. Jadi Rasul Paulus menantang kita. Jangan lupa kapan Tuhan mengasihi kita semua masing-masing. Jadi yang pertama, karena waktu kita masih lemah. Jadi pandangan manusiawi, kalau kita tidak ada yang sesuatu masih lemah, mereka tidak peduli. Mereka sepertinya merendahkan kita. Tetapi Tuhan, Kitab Roma pasal 5 ayat 6 berbunyi begini. Karena waktu kita masih lemah, apa yang Tuhan mengizinkan yang terjadi di dalam kehidupan Yesus Kristus. Waktu kita masih lemah, Kristus telah mati. Untuk siapa? Kita. Ya. Orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Ya. Jadi Rasul Paulus membawa yang membandingkan cara duniawi dan cara Tuhan. Lihat, Kristus telah mati untuk kita. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar. Betulkah? Di dunia ini, ya, ini tidak mudah orang yang mati untuk orang yang benar. Tetapi bagaimana orang yang lemah? Ya, orang yang tidak baik. Tetapi yang pertama, waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita. Yang kedua, ketika kita masih orang berdosa, ya, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Tuhan mau menunjukkan kasih Dia kepada semua manusia. Di mana buktinya? Di mana bukti yang kasih Tuhan? Oleh karena Kristus telah mati untuk kita. Inilah yang bukti. Dan sekarang, kapan? Ketika kita masih orang berdosa. Inilah yang kuasa yang salib. Dan lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Jadi saya sangat bersyukur kepada Tuhan karena Rasul Paulus langkah demi langkah menjelaskan perubahan kehidupan kita. Ketika kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita. Betul? Sekarang masih orang berdosa dan ini bilang apa? Dibenarkan oleh darahnya. Terpujilah nama Tuhan. Ya. Itu membuktikan bahwa kehidupan kita tidak bisa membenarkan kehidupan kita sendiri. Perbuatan kita tidak akan membuat kehidupan kita benar. Dan yang ketiga, masih seteru. Kitab Roma pasal 5 ayat 10 bagian A bilang begini. Sebab jikalau kita ketika masih seteru, ya, diperdamaikan dengan oleh Allah, oleh kematian anaknya. Jadi sekarang Rasul Paulus terus membicarakan tentang apa? Kematian Yesus Kristus.
Mengapa dia membagi 3 kategori saat kita masih lemah, saat kita masih orang berdosa, kita masih seteru. Yesus mati bagi kita. Mengapa? Rasul Paulus sekarang membicarakan hal ini kepada orang-orang yang percaya. Inilah yang saya dapat. Banyak sekali orang-orang yang baru menjadi anak Tuhan, mereka berpikir semangat, saya akan berusaha menjadi anak yang baik. Tapi kenyataannya itu apa? Kalian akan merasa, saya tidak mampu. Ada saat kita merasa lemah. Saat kita merasa orang berdosa. Saat kita merasa kita sudah menjadi masih seteru. Jadi Rasul Paulus mengingatkan kembali. Walaupun kalian merasa 3 hal ini balik kepada Tuhan. Mengapa? Karena Tuhan sudah mengasihi kita ketika kalian masih lemah, orang berdosa, seteru. Takkan berubah. Jadi Roma pasal 5 ayat 10 baik. Lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Inilah yang kunci. Ya. Inilah yang kunci bisa membuka semua hadiah-hadiah yang Tuhan sediakan, itu iman kepada Dia. Jangan melihat, memandang kita sendiri. Ya. Kita seharusnya memandang Yesus Kristus dan semua kita harus datang kepada Tuhan. Inilah yang apa maksudnya? Diselamatkan oleh hidupnya. Dan kita Roma pasal 11. Ini yang kesimpulan. Dan bukan hanya itu saja. Kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus. Jadi sudah berapa kali ada istilah muncul bermegah. Tuhan kita, sebab oleh kita telah menerima pendamaian itu. Waktu saya mencari apa artinya pendamaian ini, memang sangat menarik. Ya. Artinya pendamaian bagi pembaca sama Romawi, pendamaian berarti dulu saya adalah pemberontak yang seharusnya dihukum mati. Namun, sekarang status saya diangkat menjadi seperti anak kaisar. Sehingga saya tidak perlu lagi hidup dalam ketakutan. Ini menjelaskan tentang jati diri kita, betul? Dulu, sekarang. Saya sangat terguncang. Karena waktu saya menggali istilah yang pendamaian, artinya cukup jelas. Dulu, kita sebagai pemberontak, ya, yang seharusnya dihukum mati. Betul? Tetapi karena pengorbanan Yesus Kristus, jati diri kita sudah berubah sebagai anak kaisar. Kita sudah menjadi anak Tuhan. Ya. Oleh sebab itu Rasul Paulus sekarang menantang kepada semua orang-orang yang percaya. Kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus. Sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Jadi kita bisa melihat semua dan saya membuat surat kepada Tuhan. Kalian akan dapat tugas ini juga. Kalian bisa merenungkan apa yang kita pada malam ini belajar bersama-sama. Saya tersentuh mendengar betapa Tuhan mengasihi saya. Meski tak ada seorang pun di dunia ini yang mengasihi saya sering melupakan kasih yang besar ini. Tetapi saya ingin selalu mengasihi Tuhan setiap saat.
menerima kasih telah mengasihi saya yang bukan siapa-siapa ini. Jadi kalian nanti bisa membuat surat kepada Tuhan sendiri, ya. Dan menjelaskan 3 inti-inti yang kalian bersyukur kepada Tuhan dan apa jati diri kalian sekarang dan apa pendapat dari bagian ini. Jadi terima kasih, inilah pelajaran pada malam ini dan menikmati waktu diskusi. Dan saya minta mungkin setiap pemimpin kelompok bisa merekam apa yang mereka mungkin berdiskusi dan saya mau mendengar semua yang itu. Terima kasih, selamat malam.